Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kimia, kita berjumpa lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan pada sebab penurunan titik beku dan kenaikan titik lidin. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang penurunan titik beku. Sebelum pada ke penjelasan materi, kita terlebih dahulu mengamati peristiwa-peristiwa berikut ini. Bisa kita lihat pada kedua gambar tersebut terlihat jalan raya yang dipenuhi dengan salju. Pada negara-negara yang memiliki musim dingin seperti Jepang, Korea, dan yang lainnya, penaburan garam seperti CaCl2 digunakan untuk mencairkan salju di jalan raya. Nah, pertanyaannya, mengapa garam dapat mencairkan salju? Apa yang akan terjadi jika yang ditambahkan adalah zat lain dan bukannya garam? Kemudian ada peristiwa yang kedua, yaitu pada musim dingin juga biasanya radiator pada kendaraan itu membeku sehingga kendaraan tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, biasanya ditambahkan zat anti beku atau etilen glikol pada radiator kendaraan. Pertanyaannya, mengapa penambahan etilen glikol pada radiator mobil dapat menurunkan titik beku? Untuk menjawab masalah-masalah mengenai peristiwa tersebut, pada video kali ini kita akan membahas tentang penurunan titik beku. Langsung saja pada materi penurunan titik beku. Bisa kita lihat, untuk merubah air yang berasal dari wujud cair menjadi air yang berwujud padat atau es, untuk menjadi padat, partikel-partikel air harus saling mendekatkan diri, sehingga pergerakan partikel menjadi minimum dan hanya terjadi getaran partikel saja. Suhu pada saat tercapainya reaksi kesetimbangan antara zat berwujud cair dan padat pada tekanan 700 mm Hg, itulah yang disebut dengan titik beku zat atau larutan. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sehingga pada suhu 0 derajat Celcius terjadi reaksi kesetimbangan atau reaksi bolak-balik antara air yang berwujud cair dengan air yang berwujud padat atau es. Kemudian kita akan membahas tentang pengaruh penambahan zat terlarut terhadap titik beku larutan. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika dalam air ditambahkan zat terlarut seperti gula? Apakah titik bekunya akan tetap 0 derajat Celcius atau apakah titik bekunya akan berubah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melakukan percobaan sederhana seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Pertama, membuat campuran pendingin dari butiran es batu yang ditambahkan beberapa sendok garam. Lalu, masukkan 3 ml air dan larutan gula dalam tabung reaksi ke dalam campuran pendingin, kemudian aduk hingga merata. Selanjutnya, keluarkan tabung reaksi dari campuran pendingin dan biarkan sebagian mencair. Dan yang terakhir, ukurlah suhu pada tabung reaksi dengan menggunakan termometer. Dari percobaan tersebut, didapatkan hasil yaitu titik beku larutan gula lebih rendah daripada titik beku air. Hal tersebut disebabkan karena penambahan gula akan menghalangi pergerakan partikel air untuk berubah menjadi fase padat atau es, sehingga larutan gula membutuhkan suhu yang lebih rendah untuk menjadi padat. Dari ilustrasi tadi dapat disimpulkan bahwa penambahan zat larut dalam suatu larutan akan menurunkan titik beku larutan, di mana titik beku larutan yang dilambangkan dengan TF lebih kecil dari titik beku pelarut murni yang dilambangkan dengan TF0, dan selisih antara titik beku larutan dan titik beku pelarut murni dilambangkan dengan delta TF, yaitu penurunan titik beku, di mana secara matematis dirumuskan sebagai delta TF sama dengan TF0 dikurangi dengan TF. Konsep inilah yang akan menjadi dasar untuk menjawab permasalahan dari peristiwa-peristiwa yang di awal tadi. Yang pertama, yaitu pada penaburan garam untuk mencairkan salju di jalan raya.
Penambahan garam akan menurunkan titik beku larutan di jalan, sehingga pada suhu 0 derajat Celcius jalan belum membeku dan masih dapat dilewati oleh pejalan kaki maupun kendaraan. Selanjutnya, yang kedua yaitu penambahan etilen glikol atau zat anti beku pada radiator mobil. Penambahan etilen glikol akan menurunkan titik beku larutan radiator mobil, sehingga pada suhu 0 derajat Celcius radiator mobil masih dapat digunakan atau dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, untuk menghitung titik beku larutan, terlebih dahulu kita menghitung penurunan titik beku larutan dengan menggunakan rumus delta TF sama dengan KF dikali M, di mana untuk mencari M atau molalitas dapat menggunakan rumus M sama dengan gram per ml dikali 1000 per P, sehingga rumus penurunan titik beku larutan dapat diturunkan menjadi delta TF sama dengan KF dikali gram per ml dikali 1000 per P. Setelah menghitung penurunan titik beku, selanjutnya kita dapat menghitung titik beku dari larutan tersebut, di mana rumusnya yaitu delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF, di mana untuk mencari titik beku larutan atau TF, rumusnya dapat diturunkan menjadi TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Selanjutnya kita akan membahas tentang kenaikan didih larutan. Sebelum pada penjelasan materi, kita terlebih dahulu mengamati peristiwa berikut ini. Bisa kita lihat pada gambar, yaitu proses pemasakan sayur hingga air mendidih. Seringkali kita lihat atau orang banyak berasumsi atau menyatakan bahwa titik didih air itu pasti 100 derajat Celcius. Apakah pernyataan itu benar? Dan jawabannya adalah salah. Titik didih air tidak selalu 100 derajat Celcius karena bergantung pada lokasi di mana air tersebut akan dididihkan. Kita ambil contoh seperti pada dataran tinggi dan dataran rendah. Titik didih air di dataran rendah adalah 100 derajat Celcius, sedangkan titik didih air di dataran tinggi kurang dari 100 derajat Celcius. Mengapa bisa berbeda? Dan jawabannya kita akan mendengarkan penjelasan selanjutnya. Reaksi kesetimbangan pada proses pemanasan air yang aslinya berwujud cair menjadi berwujud gas atau uap. Tekanan uap yang ditimbulkan pada saat tercapai kondisi kesetimbangan disebut dengan tekanan uap jenuh. Titik didih suatu zat cair yaitu suhu pada saat tekanan jenuh uap zat cair sama dengan tekanan atmosfer, yang artinya titik didih suatu zat cair bergantung pada tekanan atmosfer. Dari pernyataan ini kita dapat menjawab dari permasalahan tadi, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius tekanan uap jenuh air sama dengan tekanan atmosfer di dataran rendah, sehingga gelembung uap yang terbentuk dalam cairan dapat mendorong diri ke permukaan menjadi berwujud gas. Bisa kita lihat dari dataran rendah ke dataran tinggi, tekanan atmosfer semakin rendah. Pada dataran rendah, tekanan atmosfer lebih tinggi, sedangkan pada dataran tinggi, tekanan atmosfer lebih rendah. Sehingga saat kita mendidihkan air di dataran tinggi, maka air tersebut akan lebih cepat mendidih. Sehingga titik didih air pada dataran tinggi lebih rendah daripada dataran rendah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh penambahan zat terlarut terhadap titik didih larutan. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika ke dalam air ditambahkan zat terlarut? Dan apakah titik didihnya tetap konstan atau apakah akan berubah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melakukan percobaan sederhana seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Bisa kita lihat, dalam tabung yang berisi air ini sama-sama dipanaskan. Namun, salah satu tabung tersebut diberi gula sehingga menjadi larutan gula yang dipanaskan. Kemudian, kita ukur suhu dari air dan larutan gula tersebut.
dan didapatkan titik didih air yaitu 100 derajat Celcius, sedangkan titik didih gula 101 derajat Celcius. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan uap larutan gula lebih kecil dari tekanan uap air. Karena larutan gula membutuhkan energi kalori yang lebih besar untuk mencapai tekanan uap jenuh yang sama dengan tekanan atmosfer, sehingga titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih air. Dari ilustrasi tadi dapat kita simpulkan bahwa penambahan zat terlarut dalam suatu larutan akan meningkatkan titik didih larutan, di mana titik didih larutan lebih kecil dari titik didih pelarut murni. Dan selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni dilambangkan dengan delta TB atau kenaikan titik didih, di mana secara matematis didapatkan rumus delta TB sama dengan TB0 dikurangi TB. Selanjutnya kita akan menghitung titik didih larutan. Namun sebelum itu terlebih dahulu kita menghitung kenaikan titik didih larutan dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali M. Di mana untuk mencari M atau molalitas larutan dapat menggunakan rumus M sama dengan gram per mR dikali 1000 per P. Sehingga rumus untuk mencari kenaikan titik didih larutan dapat diturunkan menjadi delta TB sama dengan KB kali gram per mR dikali 1000 per P. Selanjutnya kita bisa menghitung titik didih larutan dengan menggunakan rumus delta TB sama dengan TB0 dikurangi TB, di mana untuk mencari titik didih larutan atau TB, rumusnya dapat diturunkan menjadi TB sama dengan TB0 dikurangi delta TB. Baik, itu tadi video mengenai penjelasan sifat koligatif larutan pada sebab penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. See you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.